Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Mbak Abdul Aziz, nomor induk mahasiswa 25172340, mahasiswa PPG P3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Dato Karamo Palu. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi merenungi kekuasaan Allah dan menggapai rahmatnya, subtema 7 fenomena alam yang menakjubkan. Materi ini merupakan materi kelas 7 MTSN Negeri 8 Nganjuk. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Untuk itu silakan salah satu dari teman kalian maju memimpin doa. Sebelum kita mulai kegiatan pagi hari ini, mana kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini kita masuki materi bab 2, merenungi kekuasaan Allah dan menggapai rahmatnya, Quran surat Asam ayat 1 sampai 10. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk siswa dapat menyebutkan arti surat Asam ayat 1 sampai 10 dan siswa dapat menjelaskan isi kandungan surat Asam ayat 1 sampai 10. Untuk itu, mari kita baca bersama-sama Quran surat Asam 1 sampai 10. Kita baca Quran surat Asam ayat 1 sampai 10 yang ada di monitor. Sebetulnya kalau kita bisa memahami maknanya, nanti kalian coba cari makna arti dari ayat 1 sampai dengan 10. Nah, dari keseluruhan ini sebetulnya ada 7 fenomena alam yang sangat menakjubkan, 7 ciptaan Allah yang sangat menakjubkan. Yang pertama yaitu adalah matahari dan cahayanya. Kita tahu bahwasanya matahari adalah sumber
bulan merupakan salah satu bintang yang ada di luar angkasa sana, yang pergerakannya selalu mengikuti matahari. Nah, ini yang ketiga yaitu fenomena siang dan malam yang selalu silih berganti. Dalam satu hari ada 24 jam, dan hampir di seluruh belahan dunia pasti akan mengalami siang dan malam, walaupun terkadang waktu dari satu negara dengan negara yang lain terkadang berbeda. Kemudian yaitu langit serta pembinaannya. Allah menciptakan langit serta pembinaannya serta seluruh yang ada di alam semesta, termasuk bintang, planet, meteor, dan lain sebagainya. Dan juga bumi beserta penggambarannya. Kita makhluk hidup yang tinggal di bumi, kita dapat merasakan yang namanya udara, kita dapat menemukan yang namanya tumbuhan, kita dapat bertemu dengan hewan dan lain sebagainya. Itu salah satu fenomena alam yang sangat menakjubkan yang Allah ciptakan untuk kita semuanya. Kemudian yang terakhir adalah jiwa serta penyempurnaannya. Jiwa ini siapa? Adalah kita sendiri. Disempurnakan. Kita merupakan makhluk hidup yang sempurna dibanding dengan makhluk hidup yang lainnya. Dan Allah telah bersumpah dengan ketujuh ciptaannya ini. Allah benar-benar mengatakan, Allah benar-benar memberikan janji. Apa janji Allah? Nah, setelah Allah bersumpah itu, kemudian Allah memberikan janji, memberikan peringatan. Yang pertama adalah sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Sesungguhnya Allah akan menambahkan kebaikan. Sesungguhnya Allah akan memperbaiki, mensucikan, mengisi jiwa dengan memperbanyak amalan, ketaatan dan kebaikan, serta menjauhi segala keburukan. Maka pasti jiwa itu, orang itu akan beruntung. Nah, yang kedua, peringatan Allah yang kedua yaitu sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Terdapat pada surat Asy-Syams ayat ke-10. Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Mengotori apa? Mengotori jiwa, mengotori makhluk. Mengotori apa? Mengotori manusia itu sendiri. Dengan apa mengotorinya? Dengan berbuat yang tercela, dengan banyak berbuat dosa. Maka posisi jiwa itu akan merugi di dunia maupun di akhirat. Allah telah bersumpah dengan ketujuh ciptaannya dan Allah memberi peringatan. Yang pertama yaitu orang itu akan beruntung bagi jiwa yang mensucikan dirinya atau berbuat amalan kebaikan, dan akan merugi orang-orang yang mengotorinya, akan merugi orang-orang yang tidak taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu merupakan penjelasan dari isi kandungan surat Asy-Syams ayat 1 hingga ayat ke-10. Semoga materi yang sedikit ini kalian bisa mengambil makna, dan untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas surat Ali Imran. Setelah kita mempelajari tentang merenungi kekuasaan Allah dan menggapai rahmatnya, subtema 7 fenomena alam yang menakjubkan. Mungkin dari kalian ada yang ditanyakan tentang materi yang telah disampaikan. Silakan yang mau bertanya angkat tangan. Saya.
Ya, silakan. Apa yang dimaksud tentang rahmat Allah? Apa yang dimaksud dengan rahmat Allah? Rahmat Allah adalah kasih sayang dan karunia Allah yang diberikan kepada hambanya baik di dunia maupun di akhirat. Sekilas tentang jawaban dari apa yang dimaksud dengan rahmat Allah. Mungkin yang lain ada yang ditanyakan? Saya, Silakan. apa dalil Al-Quran yang menunjukkan luasnya rahmat Allah? Apa dalil Al-Quran yang menunjukkan luasnya rahmat Allah? Dalil Al-Quran yang menunjukkan rahmat Allah adalah Quran surat Al-A'raf ayat 156. Mungkin kalian bisa mencari lagi di Google tentang kekuasaan Allah dan merenungi rahmatnya Allah. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Saya Silakan. akan bertanya mengapa manusia perlu memenuhi kekuasaan Allah. Pertanyaan terakhir, mengapa manusia perlu merenungi kekuasaan Allah? Karena dengan merenungi kekuasaan Allah, iman kita, rasa syukur kita akan semakin bertambah. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Untuk selanjutnya kita akan mengadakan materi diskusi. Silakan bentuk kelompok seperti yang telah kita sepakati bersama. Sekarang kita waktunya untuk diskusi kelompok tentang merenungi kekuasaan Allah dan menggapai rahmat-Nya. Sudah ada 5 kelompok. Nanti saya bagikan tugas diskusi yang harus kalian kerjakan. Ditulis nama anggota kelompoknya. Setelah itu baru buka buku paket yang sudah dibagikan. Silakan dikerjakan. Tulis nama kelompok dulu. Nama lengkap. Dari bab 2 merenungi kekuasaan Allah dan menggapai rahmat-Nya. Silakan hasilnya ditulis di bawah. Hasil diskusi. Salah satu untuk menulis. Sudah selesai? Yang lain? Silakan. Tulis hasil diskusi di bawah jawaban yang sudah tersedia.
Sudah selesai? Ya. Setelah kalian menghasilkan hasil diskusi dari pertanyaan yang telah saya berikan, nanti ada presentasi satu-satu dimulai dari kelompok. Untuk selanjutnya materi diskusi, silakan kalian memaparkan hasil diskusi kalian satu persatu dimulai dari kelompok 5. Silakan maju. Semuanya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota 1. Azam Fakhrudin, 2. William Miki Aditya, 3. Ashraf Khairul Azam, 4. Satria Fajar. Kami akan memaparkan hasil diskusi tentang apa hubungan antara merenungi ciptaan Allah dengan meningkatkan iman. Hasil diskusi kelompok 5 adalah sebagai berikut. Tanda-tanda kekuasaan Allah di alam bisa menguatkan keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa. Hal ini mendorong kita untuk taat dan bertakwa sehingga meraih rahmat-Nya. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2, silakan untuk mempersiapkan diri maju ke depan. Silakan, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota 1. Gempar Putra, 2. M. Komarudin, 3. M. Kafa Jauhar, 4. M. Yovan Reza. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi tentang apa maksud dari ayat ke-7 sampai ke-10. Hasil diskusi kelompok 2 adalah sebagai berikut. 1. Allah menyempurnakan jiwa manusia dan mengilhamkan 2 jalan: jujur, dosa, dan takwa ketaatan. 2. Manusia diberi pilihan untuk memilih jalan hidupnya. Itu saja yang kalian diskusikan tentang materi pembelajaran hari ini. Silakan kembali. Selanjutnya kelompok 4. Silakan maju untuk memaparkan hasil diskusi. Kalian bisa mendengarkan dengan sesama dan boleh memberikan masukan ketika temannya memberikan presentasi. Silakan mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota 1. Daulatul Al-Jannah, 2. Natasha Mutiara, 3. Rustina Dia Ayu Fatmasari. Kami mau mempresentasikan dari diskusi tentang mengapa orang yang memiliki jiwa tersebut tinggi. Hasil diskusi kelompok 4 adalah sebagai berikut. Karena yang memiliki jiwa tersebut menjauh dari Allah dan akan mendapat azab. Saya mengucapkan takut Allah yang harus bisa dihindari. Demikian dari saya, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja materi diskusi tentang bab merenungi kekuasaan Allah dan menggapai rahmatnya. Subtema 7, fenomena alam yang menakjubkan. Terima kasih untuk semuanya. Kesimpulan dari hasil diskusi Quran Surat As-Sam ayat 1 sampai
10 tentang fenomena alam yang menakjubkan. Pertama adalah mengajarkan bahwa alam semesta ini ciptaan Allah. 2. Manusia diberi potensi atau kebebasan untuk memilih jalan yang benar atau jalan yang buruk. 3. Orang yang mensucikan jiwa atau hati, maka insya Allah akan sukses dunia dan akhirat. 4. Merenungi ciptaan Allah dan menjaga hati adalah kunci meraih sukses. Untuk itu, jika kalian mau sukses, jika kalian mau berhasil, maka syukuri apa yang ada. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini tentang merenungi kekuasaan Allah dan menggambar rahmatnya. Subtema 7 fenomena alam yang menakjubkan telah selesai. Mungkin ada beberapa kesimpulan dari materi tersebut. Pertama, Quran Surat As-Sam menjelaskan bahwa alam semesta adalah bukti kekuasaan Allah. Kedua, manusia diberi potensi untuk memilih jalan yang baik atau jalan yang buruk. Itu tergantung dengan hati nurani mereka masing-masing. 3. Orang yang mensucikan jiwa akan sukses dan dirahmati oleh Allah. Dan yang terakhir, merenungi ciptaan Allah dan menjaga hati adalah kunci meraih sukses dunia maupun akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas Quran Surat Ali Imran ayat 195. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.